kepada saya. Aset keluarga Sen telah masuk 500 teratas dunia. Kakak tertua saya, tidak ada di sini. Saya akan melakukannya untuk kakak tertua saya. Tolong lakukan. Jangan bergerak. Siapa yang berani masuk tanpa izin ke Istana Timur Sekte Banditku? Si naga jahat. Siapa yang bertanggung jawab atas organisasi naga jahat Istana Timur? Tanda tanya. Tidak, tidak, kakak tertuaku. Tidak ada di sana. Itu, Fafa, bunuh semua orang di sini dan tuliskan mereka dengan surat darah dan kirimkan ke keluarga Sen. Saya yakin semua kepala keluarga telah menerima surat darah kematian dari organisasi naga jahat. Oke, apa yang harus kita lakukan? Kejahatan ini organisasi naga ingin memusnahkan kelima keluarga besar di Beidou. Ya, total aset keluarga Wu kami hanya 3 triliun. Mereka sebenarnya menawarkan 5 triliun. Ini untuk menghancurkan keluarga Wu kami. Tapi itu adalah naga jahat. Sekte Panju telah melancarkan serangan teroris ke puluhan negara di seluruh dunia. Dan tidak pernah gagal. Mereka adalah iblis yang paling menakutkan di dunia. Negara adidaya di dunia sangat takut pada kita. Bagaimana kita berani mengatakan tidak? Apakah kita memiliki keluarga besar kekayaan ratusan budak? Hancur dalam satu gerakan. Apa yang bisa kita lakukan? Tuan muda diusir dari keluarga kaya. Anda adalah pemimpin naga. Bisakah Anda mengatakan sesuatu? Saya sudah lama berpikir bahwa hanya satu seseorang dapat membantu kita. Siapa? Ayah baptis. Guru, apa yang Anda bicarakan adalah di bidang keuangan, militer, teknologi, kedokteran, hiburan, seni bela diri. Dan bahkan selain dia, raja misterius yang telah mencapai puncak dalam lusinan ladang. Di dunia bawah tanah, siapa lagi yang bisa menjadi ayah baptis Kuil Zhao? Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari orang ini, maka organisasi naga jahat sebenarnya tidak menjadi masalah. Tapi orang ini seperti bulan terang di langit, dan naga tidak pernah melihat akhirnya. Hanya ada legenda tentang dia di dunia. Saya belum pernah melihat orang ini. Di mana kita dapat menemukannya? Ada juga legenda bahwa dia pensiun di puncak yang mengejutkan dunia dan berhenti menyelamatkan dunia. Bahkan jika kita bisa menemukannya, dia tidak akan bisa membantu kita tanpa alasan. Pada titik ini, satu-satunya kesempatan untuk mencari nafkah adalah dengan memperlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Dan dia bukanlah titik lemah dalam hal ini, seluruh rumah. Kelemahan apa yang dia miliki? Tanda tanya, tidak peduli berapa banyak mitos yang dia ciptakan di dunia ini, dia tetaplah laki-laki. Anda harus menikahi seorang istri dan memiliki anak. Saya telah mendengar beberapa rumor, dan mengetahui bahwa dia menyukai wanita. Terutama wanita dengan payudara dan paha panjang. Teman sekelas yang mulia dan murni. Itu tergantung kamu. Meskipun ayah baptisku mungkin tidak bisa menyukaimu. Kamu sudah menjadi wanita tercantik di dunia, dan kamu berstatus putri dari orang terkaya di Daxia. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan ya. Walaupun ada secercah harapan, kita tidak bisa melepaskannya. Serahkan saja pada Jenny Sen. Sejujurnya, saya juga punya mengagumi ayah baptisnya sejak lama. Impianku adalah menikah dengan orang mistis seperti itu. Tapi di mana aku harus menemukannya? Baiklah, aku tahu di mana aku berada. Murid, Jin He. Hei, ceritakan tentangmu. Hei, kamu tampan sekali. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Kamu datang untuk bekerja di lokasi konstruksi. Hei, dengan penampilanmu, itu lebih nyaman menemani wanita kaya dan menjadi model pria, bukankah begitu? Hei, tidak, mengetahui bahwa aku mampu. Aku tidak punya keinginan untuk ketenaran dan kekayaan. Aku hanya ingin menjadi pekerja biasa di dunia ini, dan mencoba yang terbaik untuk menjalani kehidupan yang lancar. Tapi jika ada di antara kalian yang ingin menonjol, saya dapat membantu Anda. Hal terdekat adalah mengubah orang biasa menjadi orang lain. Itu semua perbuatan baik saya. Menjadikannya mitos. Jika Anda mampu, mengapa Anda datang ke lokasi pembangunan? Tanda tanya. Hahaha, Dewi ini adalah terbaik. Dia di sini untuk menjual lokasi konstruksi kami. Saya bersedia bekerja untuknya secara gratis selama sisa hidup saya. Haha, jangan pikirkan itu. Mereka ada di sini. Datanglah kepada saya.
Qin Yun, saya tidak tahu bahwa Anda selalu menyombongkan diri, bukan? Tanda tanya. Jika Anda terus bersikap tidak realistis, kesenangan apa yang akan Anda alami di masa depan? Saya tidak akan membawa Anda, Shen Jinsui, putri keluarga Shen di Beidou, untuk bertemu Tuan Qin. Tempat terbaik untuk menemukan saya adalah gedung keluarga Shen di Beidou. Apa yang Anda lakukan? Saya sudah lama mengagumi Anda, Tuan. Saya telah membawa seluruh keluarga Shen untuk menikah dengan Tuan Qin, sebagai hadiah pertunangan. Mengapa apakah kamu bercanda? Tanda tanya. Saya seorang gadis berlumpur. Mengapa Anda menikah dengan saya? Anda tidak mencoba menipu saya agar pergi ke Myanmar Utara untuk mematahkan pinggang Anda. Tuan Qin terlalu rendah hati. Saya tahu, Anda adalah orang pertama di waktu itu. Tetapi Anda bosan dengan ketenaran dan kekayaan dan suka menjadi orang biasa. Jadi Anda bersembunyi di pasar ini. Saya datang ke sini hari ini untuk memanfaatkan kegembiraan. Saya ingin menikahi Tuan sebagai istri saya dan melayani Tuan. Maaf, saya sudah punya tunangan, dan pernikahannya akan segera tiba. Kamu dan aku tidak berperasaan, dan sudah menyerah pada kita. Nona, dia adalah wanita tercantik saat itu. Bagaimana kamu bisa membiarkanmu memperlakukannya seperti ini? Aku akan melakukannya bunuh kalian. Semua, berhenti. Bai Bing, bolehkah, Nona? Pada dasarnya aku yakin sekarang bahwa dia adalah pemimpin Kuil Zhao. Adik perempuan, jika kamu menggunakan pisau atau senjata sesuka hati, orang akan mati. Terima kasih, Tuan Jin. Tuan Jin, ingat banyak, minumlah air gula jahe. Jika tidak, flu istana Anda akan menjadi semakin serius. Tuan Qin, apa lagi yang dapat Anda lakukan? Organisasi naga jahat Eropa Timur datang ke Daxia. Mereka mengeluarkan pemberitahuan kematian kepada keluarga kaya di Beidou. Saat itu, Tuan Qin adalah satu-satunya yang bisa menghentikan serangannya. Saya harap Tuan Qin bisa melakukannya. Tolong saya hanya seorang pekerja konstruksi. Dan saya bisa tidak membantumu. Jika kamu tidak membantuku, aku akan terus mengganggumu tentang hal-hal ini. Yun Sang, kamu kembali. Yin Yun, datang menemuimu. Ayo bicara, aku akan pergi membeli makanan. Apa, ada masalah? Tanda tanya. Jia, berikan aku. Qin, Yun Sang, kita telah memutuskan pertunangan kita. Apa maksudmu dengan memutuskan pertunangan? Tanda tanya. Aku sudah memikirkannya sejak lama. Dan menunggu lama. Pada akhirnya, kami masih belum cocok. Anda mengacu pada 5 tahun. Saya telah bekerja keras untuk membawa keluarga Chu dari akhir krisis menuju kemakmuran baru. Masa depan tidak terbatas, dan Andalah orangnya. Pangeran Qin keluarga memintamu untuk berlatih di luar agar kamu bisa mewarisi bisnis keluarga. Tapi kamu terpaksa memindahkan batu bata di lokasi konstruksi dan kehilangan semua peluang. Apalagi yang bisa kamu katakan? Saya kehilangan semua peluang. Kamu pikir kamu masih punya peluang? Ayahmu sangat kecewa padamu dan juga berniat untuk membiarkan saudaramu mewarisi urusan keluarga. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ayahku ingin aku berlatih di luar dan berpikir bahwa aku tidak memenuhi? Jadi, dia mengira aku gila sampai mati. Buatlah alasan atas ketidakmampuanmu sendiri. Kamu adalah putra sulung Qin. Apa alasan ayahmu mengecualikanmu? Mungkinkah kamu bukan anak kandungnya sejak aku menceraikan ibuku dan menemukan rubah betina itu? Ibu saya dan saya telah menjadi istri. Apakah Anda mengerti apa yang terjadi sekarang? Tidak ada gunanya. Anda telah direduksi menjadi lapisan masyarakat paling bawah. Jika Anda tidak layak untuk Tuan Chu, Anda harus segera menandatangani perjanjian perceraian. Ini Qin Yun Sang. Saya pikir Anda adalah putra Jin Haiti yang bangga. Tetapi saya tidak berharap Anda menjadi lelucon. Siapapun yang menyebutkan hubungan Anda dengan saya akan membuat saya merasa malu. Kami akhirnya akan berkumpul dan berpisah. Yin Yun, pernikahan kami akan dalam 2 hari. Tolong pikirkan baik-baik. Apa yang kamu pikirkan? Anda dan saya sangat berbeda sehingga mustahil untuk mengatakan yang sebenarnya. Keluarga Chu telah dipilih oleh grup Dewa Dapur dan akan memberi kita miliaran aset.
Pada saat itu, keluarga Chu akan langsung menjadi yang teratas di dunia bisnis. Di depan saya, Anda hanya bisa saya akan menjadi lebih tercela. Di depan Anda, saya akan menjadi lebih rendah hati. Tahukah Anda, siapa yang mendapat investasi triliunan dari Kitchen God Group? Saya akan lebih rendah hati lagi. Di hadapan Anda, tahukah Anda, siapa yang mendapat investasi triliunan dari Kitchen God Group? Haruskah? Menurut saya itu Anda, bukan. Lalu menurut Anda, ada orang lain selain saya yang bisa begitu memperhatikan Anda saya. Cukup mengagumi. Anda dan masih bisakah Anda merasa sedikit malu? Saya adalah Presiden The Truman Group. Dan Anda adalah pekerja semen. Apa yang dapat Anda lakukan untuk menjaga Anda dariku? Beraninya kamu berbicara begitu berani. Apakah kamu yang mendapat manfaat dari grup Dewa Dapur? Tahukah kamu seperti apa keberadaan grup Dewa Dapur itu? Lalu beritahu aku keberadaan seperti apa itu. Grup Dewa Dapur itu puncak yang tak tertandingi di dunia. Uskup Kuil Dewa Dapur adalah jenius terhebat sejak peradaban manusia. Seorang raksasa di bidangnya. Anda mengatakan bahwa Anda mendapat manfaat dari grup Dewa Dapur. Jika Ayah Baptis mendengarnya, Anda tidak akan tahu bagaimana kamu mati. Terlebih lagi, Tuan Muda Donglin mengatakan bahwa dialah yang menyapa Tuan Yinlong dari grup Dewa Dapur, yang mendapat investasi. Anda masih ingin mengambil risiko jika Anda tidak mengerti mengapa Anda cemburu karena Qin Donglin pergi ke grup pembangunan Tuhan untuk mendapatkan investasi dari grup pembangunan Tuhan. Mereka semua bersaudara. Betapa rendah hati Anda sekarang, Tuan Muda